Yuhu guys, welcome back to METW channel dan sekarang kita ada di zona Kamis Misteri hihihihi. Kisah reinkarnasi si Joanna dan Jacqueline bukanlah satu-satunya yang terjadi di dunia nyata. Jauh sebelum kisah Joanna dan Jacqueline, lebih dulu kisah Santi Devi dari India yang juga mengemparkan warga India pada tahun 1930. Seorang gadis kecil berusia 4 tahun bernama Santi Devi bercerita pada ibunya tentang kehidupannya yang sebelumnya. Awalnya orang tua Santi menganggap itu hanyalah ocehan anak kecil, namun lama-kelamaan, Santi semakin sering bercerita mengenai sosok dirinya di kehidupan sebelumnya. Masih merasa jika sang anak hanya sedang menghayal, orang tua Santi tetap membiarkan sang anak bercerita, tapi yang membuat orang tuanya penasaran adalah betapa detailnya cerita sang anak, seakan dia pernah benar-benar mengalaminya. Pada suatu hari, Santi bercerita pada orang tuanya mengenai dirinya yang dulu hidup di kota yang jaraknya 75 mil dari rumahnya dan dia sama sekali belum pernah ke sana. Namun dia sangat detail menceritakan kota tersebut. Lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1926, Santi Devi tampak seperti bayi normal pada umumnya. Baru pada usianya yang keempat tahun dia mulai bercerita mengenai kehidupan sebelumnya yang mana dia tinggal di kota Mathura yang berjarak 75 mil dari kota di mana dia lahir kembali. Hal-hal kecil yang dilakukannya seolah-olah memicu ingatan Santi pada masa kehidupan sebelumnya. Dia selalu bercerita pada ibunya tentang apapun yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, dari mulai makanan yang sering dia makan, baju yang dia sukai dan banyak lagi lainnya. Hingga pada akhirnya Santi memberitahukan pada orang tuanya nama dia di kehidupan sebelumnya. Dia memberitahu orang tuanya jika di kehidupan sebelumnya dia bernama Lukdi dan dia meninggal tidak lama setelah dia melahirkan putranya pada bulan Oktober tahun 1925. Santi bahkan menceritakan detail dia melahirkan dan bagaimana sakit dan prosesi pembedahan yang rasakannya. Sebuah hal yang tidak mungkin bisa dimengerti anak usia 4 tahun, bahkan sekalipun dia adalah anak yang sangat imajinatif. Santi tidak memberitahukan nama suaminya di kehidupannya dulu. Dia hanya bercerita jika suaminya adalah seorang pria biasa yang berprofesi sebagai pedagang. Santi berkata jika memiliki tahi lalat di pipi kirinya dan memakai kacamata. Baru pada usia 9 tahun Santi mengatakan siapa nama suaminya. Pandit Kedarnath Chaubey atau yang akrab dipanggil dengan Kedarnath adalah nama yang disebutkan Santi sebagai nama suaminya. Mendengar nama tersebut, seorang kerabat akhirnya mencari tahu tentang kebenarannya. Dan benar saja, pria itu benar-benar ada di kota yang sama seperti kata Santi Devi. Orang tersebut pun akhirnya mengirim surat pada Kedarnath dan menceritakan mengenai Santi Devi untuk mengetahui kebenarannya. Dan mengejutkannya, Kedarnath membalas surat itu sekaligus membenarkan semua cerita dari Sinta Devi. Setelah itu, Nath akhirnya mengunjungi rumah Santi Devi. Bersama dengan sepupunya, Nath datang ke rumah orang tua Santi Devi untuk memastikan sendiri cerita dari surat yang diterimanya. Dan untuk menguji kebenaran cerita Santi, sepupu Nath datang terlebih dahulu dan mengaku sebagai suami Santi. Namun tanpa berpikir panjang, Santi segera menyanggah dan mengatakan jika orang tersebut bukanlah suaminya, melainkan sepupu suaminya. Alhasil semua orang pun terkejut mengetahui hal tersebut. Nath yang juga datang bersama anaknya dengan Lutgi yang saat itu berusia 10 tahun akhirnya masuk dan menemui Santi. Saat melihat mereka, Santi langsung menangis sejadi-jadinya. Dalam pertemuan tersebut, Nath kemudian meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Santi. Pada waktu itu Nath menanyakan banyak hal yang hanya diketahui sang istri Lukdi pada Santi dan menurut pengakuan Nath, semua jawaban Santi adalah benar tanpa ada kekeliruan sama sekali. Nath bahkan merasa jika dia sedang berbicara dengan mendiang istrinya. Nath memutuskan untuk menetap beberapa hari di tempat Santi sehingga Santi dapat menghabiskan waktu beberapa hari bersama suami dan anaknya sebelum mereka kembali ke kota Mathura. Karena merasa sedih dengan kepulangan Nath dan anaknya,
Sinta memohon pada orang tuanya untuk mengunjungi Nat dan anaknya di kota Mathura. Dan dalam rangka membujuk orang tuanya, Santi mengatakan pada orang tuanya jika di rumahnya dia menyimpan sebuah kotak berharga yang dia kubur di bawah almari. Kisah Santi Devi pun menyebar dengan cepat dan menarik perhatian banyak orang termasuk Mahatma Gandhi. Lalu Mahatma Gandhi pun membentuk tim khusus untuk meneliti hal ini. Dan pada November tahun 1935, Mahatma Gandhi dan sejumlah peneliti memutuskan untuk bergabung bersama Santi Devi dan orang tuanya untuk melakukan perjalanan ke Mathura. Menurut seorang peneliti yang bergabung dalam perjalanan tersebut, saat tiba di kota Mathura setelah melakukan perjalanan selama 3 jam menggunakan kereta, mereka membiarkan Santi untuk menempati mobil pertama. Mereka ingin melihat apakah Santi mengenal kota tersebut seperti ceritanya atau tidak. Dan benar saja, Santi yang duduk di depan dengan antusias menceritakan banyak hal seperti nama-nama jalan, letak toko atau bangunan yang ada di sepanjang jalan, dan bahkan dia menjelaskan beberapa tempat yang sudah berubah dan beralih fungsi. Dan semuanya adalah fakta. Orang yang ada dalam mobil rombongan pun dibuat terkejut dengan apa yang Santi katakan. Bahkan Santi dengan mudah menunjukkan jalan menuju rumah Nat tanpa bantuan siapapun. Mereka sampai di kediaman Nat dan Santi pun berkeliling rumah yang dia rindukan tersebut. Selama berkeliling rumah, Santi pun sambil bercerita mengenai apa saja yang dulu dia lakukan di rumah tersebut. Salah satu dari tim peneliti menanyakan mengenai harta yang Santi atau Lukdi kubur. Santi pun langsung menuju tempat tersebut. Dia mengatakan jika dia mengubur sebuah kotak di bawah papan lantai. Nah pun membongkar papan lantai tersebut. Di sana terdapat sebuah kotak kecil, namun isinya telah hilang. Santi yang mengetahui kotak tersebut kosong sangat terkejut dan berusaha mencari barang yang dia maksud dalam lubang. Namun memang tidak ditemukan apapun. Sampai akhirnya Nat mengaku jika dia sudah mengambil isi dari kotak tersebut setelah istrinya meninggal. Setelah puas dengan mengelilingi rumah Nat, perjalanan tur reuni Santi Devi pun dilanjutkan ke rumah orang tua Lukdi. Dan sama seperti sebelumnya, Santi dengan mudah menemukan rumah orang tua Lukdi tanpa bantuan siapapun. Bahkan dia dapat mengenali orang tua Lukdi yang pada saat itu berbaur bersama banyak orang yang memang datang untuk melihat Santi. Menurut salah satu tim, di antara lebih dari 50 orang yang ada di sana, gadis itu langsung memeluk orang tuanya dan menangis sangat sedih. Santi Devi tidak hanya mengingat kehidupan yang dia jalani sebelumnya, namun dia juga menceritakan pengalamannya saat sudah meninggal. Dia mengatakan jika pada saat kematiannya, dia merasakan pusing dan diselimuti kegelapan yang dalam. Sampai kemudian ada cahaya yang datang dan munculnya 4 pria dengan pakaian kuning di hadapannya. Pada sesi hipnotis yang dilakukan oleh seorang ahli, Santi mengatakan, keempatnya sepertinya masih remaja dan penampilan serta pakaian mereka sangat cerah, tuturnya. Dia juga berkata, mereka memasukkanku ke dalam cangkir dan mengendongku. Santi juga mengatakan dia melihat Dewa Krishna yang sedang menunjukkan catatan mengenai kelakuan baik dan buruk manusia di dunia, lalu menunjukkan apa yang akan terjadi pada manusia-manusia tersebut selanjutnya. Lalu setelah itu, Santi dibawa menuju tangga emas yang mana di sana dia bisa melihat ada sungai yang sangat bersih dan murni seperti susu. Dia juga melihat ada jiwa-jiwa manusia di sana yang tampak seperti cahaya dalam nyala api lampu. Pada usia 32 tahun, ada sebuah surat kabar yang meliput mengenai Santi Devi dan kisah reinkarnasinya. Di usianya tersebut, Santi masih belum menikah. Dia menjalani kehidupan spiritualnya dengan damai di Delhi. Dia juga menjadi pengagas sebuah organisasi yang mengabdikan diri pada gagasan menjalani hidup kita sesuai dengan perintah suara hati. Santi Devi meninggal pada tahun 1958 di usianya yang ke-61 tahun. Sampai meninggal pun Santi Devi tidak menikah karena pada kehidupannya sebagai Lukdi dia sudah bersumpah jika dia tidak akan menikah lagi selain dengan suaminya Nat.
Kisah hidup Santi Devi pun ditulis dalam sebuah buku berjudul I Have Lived Before oleh penulis asal Swedia bernama Sture Lonerstrand pada tahun 1994. So guys, bagaimana pendapat kalian tentang kisah Santi Devi tersebut? Apakah menurut kalian ini juga adalah sebuah kebetulan semata, atau memang reinkarnasi itu memang ada? Entahlah. Karena tidak hanya kisah reinkarnasi si kembar dan Santi Devi saja yang terjadi di dunia nyata, ada juga kisah reinkarnasi Anne Frank dari Swedia yang juga masih menjadi misteri hingga saat ini. Kisah reinkarnasi Anne Frank dari Swedia akan menemani kita pada Kamis yang akan datang guys, so jangan lupa untuk menonton kisahnya ya. See you next week guys, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia.